Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hati kita merindukan cinta yang sejati. Sebuah cinta tanpa syarat. Sebuah cinta yang tidak menuntut. Cinta yang menerima kita apa adanya. Cinta yang mau berkorban. Dan cinta yang memulihkan kehidupan kita. Tapi seringkali masalahnya ada banyak orang yang terjerumus ke dalam cinta-cinta yang palsu. Merasa orang menerima dirinya apa adanya, padahal ada maksud tertentu di balik sikap itu. Dalam dunia ini, saudara, hati kita merindukan sebuah penerimaan, tapi penerimaan dan cinta sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita bisa saja punya banyak teman, bahkan sahabat, tapi teman dan sahabat yang sejati hanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 15 ayat 20 ini tertulis, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kita baca ayat ini, saudara, secara keseluruhan, ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita mengerti bahwa kisah ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Anak bungsu ini meminta warisan dari bapaknya yang belum mati. Dan kemudian dia pergi berfoya-foya, menghabiskan seluruh harta warisan itu, dan terpuruk dalam keadaan yang penuh penderitaan. Ketika dia banyak uang, banyak juga teman-temannya. Tapi ketika dia kehabisan uang, teman-temannya menghilang semua. Dan dalam keterpurukannya, dia mengingat akan kasih bapaknya. Cinta sejati dari bapaknya yang sangat baik. Di mana kisah perumpamaan ini berbicara tentang kasih Tuhan. Dan anak yang hilang ini berbicara tentang kita semua orang-orang berdosa yang hidup di luar Tuhan. Anak yang hilang ini kemudian mengambil tindakan. Dia bangkit dan dia pergi kembali kepada bapaknya. Dia memilih cinta sejati dari Bapa. Dan luar biasanya, dari jauh ayahnya sudah melihat. Dan ia berbelas kasihan, berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Sang Bapa sudah begitu lama menunggu kepulangan anaknya yang hilang itu. Sang Bapa sangat merindukan kembalinya sang anak yang dia kasihi. Begitulah, saudara, sikap Tuhan kepada kita. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang mau menunggu dengan setia agar kita kembali kepadanya. Seringkali kita merasa diri kita lebih baik di luar Tuhan. Di dalam Tuhan kita merasa tidak nyaman, penuh dengan aturan dan dikekang. Meskipun tidak demikian, kita merasa hidup kita lebih enak di luar Tuhan. Padahal di luar sana, saudara, tidak ada kasih yang sejati. Hanya Tuhan yang mengasihi kita
dengan kasih yang sejati. Cinta Tuhan adalah cinta sejati, dan cinta Tuhan Dia buktikan dengan berkorban bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu menunggu saudara dan saya. Jangan biarkan Tuhan menunggu dengan sia-sia. Datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara sudah lama hidup dalam dosa dan menjauh dari Tuhan, mari kembali datang kepada Tuhan. Cinta sejati saudara. Selama kita masih hidup di dunia ini, biarlah kita mengambil keputusan yang benar, yaitu selalu tinggal dalam kasih sejati Allah dan tidak berada di luar dari kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian, menolong kami sadar Engkaulah Tuhan cinta sejati kami. Dunia ini tidak bisa memberikan cinta sejati. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan dan membuktikan cinta sejati-Mu bagi kami. Tolong kami supaya kami senantiasa tinggal dalam kasih-Mu dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Melawatlah ya Tuhan, nyatakan kesembuhan yang daripada-Mu. Kesehatan sempurna Tuhan berikan. Tuhan juga memberikan kelepasan bagi yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.